jamaah adalah merupakan satu rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jika kita bercerai-berai maka disitulah adab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubika min dzalik. Maka saya sangat berterima kasih, bersyukur kepada DMI, kepada seluruh jajaran dan masyarakat pelawat yang sudah benar-benar peduli dalam menyatukan kita dalam kebaikan ini. Maka karena itu, mari tetap kita jaga apapun perbedaan di antara kita. Kenapa? Ternyata hadirin sekalian, manfaat dari kita bersama seperti ini, Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita baca di dalam salah satu hadis yang Rasulullah mengatakan, iman seseorang itu tergantung dari iman temannya. Jadi kita dengan siapa kita berteman. Kalau kita berteman dengan orang baik, insya Allah orang-orang baik itu akan nolongin kita. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang jahat, pasti dia juga akan menjahatin kita. Hadirin sekalian, salah satu fenomena, kalau kita berteman dengan orang-orang yang rajin sholat, walaupun mungkin kita sholatnya belang betong, atau mungkin kita sholatnya suka telat-telat, tapi kita berteman dengan orang yang sholatnya tepat waktu, maka paling tidak kita malu sama dia sehingga kita bisa sholat bersama-sama. Tapi seandainya kita satu orang diri, pernah ketemu waktu sholat di lapangan blok AA, tapi kok hari ini nggak ketemu di surga, ya Allah, kemana saudaraku itu? Maka dia berhak, kata Allah, untuk memberikan syafaat kepada saudaranya, kepada temannya, kepada keluarganya yang memang tidak ditemukan di surga, sementara dia ada di surga. Maka dia mencari siapapun yang tidak ada. Itulah salah satu di antara keuntungan bagi orang-orang yang berteman dengan orang-orang baik. Itu salah satu di antaranya keberuntungan bagi orang-orang yang senantiasa menyatukan hatinya, takliful qulub bersama dengan teman-temannya. Hadirin sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tunjukkan beberapa hal yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan dalam ukhuwah Islamiyah, yang tentunya apa yang diharapkan oleh Allah sehingga memerintahkan kepada kita untuk berukhuwah Islamiyah, bahwa ada jalan yang bisa kita tempuh dalam ukhuwah Islamiyah. Pertama, kita adalah harus menjalin komunikasi, baik secara fardian maupun secara jamaah. Mungkin ada yang berinteraksi secara pribadi, silahkan. Tapi ada juga yang berinteraksi secara akan timbul ta'aruf, saling mengenal di antara sesama kita. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus saling mengenal, baik secara fisik, secara pola pikir, dan juga secara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membangun keluarga Ibrahim, bagaimana Nabi Ibrahim ketika menyampaikan pesan kepada anaknya saat Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya untuk dikurbankan. Ini adalah ilmu parenting, hadirin sekalian. Jadi saya sebagai konsultan rumah tangga, saya tahu persis kenapa orang tua gagal mendidik anak-anaknya, karena satu di antaranya tidak memahami bagaimana cara untuk membangun komunikasi dengan anak-anaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu hal yang harus dibangun jika kita sekarang ini menemukan keluarga, menemukan anak-anak kita yang nyaris tidak taat kepada kedua orang tuanya, maka cara yang pertama seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah dengan cara menyentuh fisiknya dan disampaikan secara diplomatis. Kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi menyembelihmu, bagaimana menurutmu? Maka Nabi Ismail alaihissalam langsung spontan mengatakan, ya abatif al satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan aja kalau itu perintah Allah. Ini saya kita harus pahami bagaimana cara menyentuh anak dengan sebaik-baiknya agar dia bisa mendapatkan sentuhan yang terbaik dari keluarganya. Wabil khusus para suami, nyentuh istrinya jangan kasar-kasar. Nyuruh suami bukan dengan kekerasan, tapi suruhlah istri dengan yang cara yang lemah. Islam mengajarkan kepada kita untuk bersatu dengan kalimat La ilaha illallah. Gak ada yang bisa memisahkan kita. Yang memisahkan kita cuma dua tempat. Allah sudah menyampaikan kabar kepada kita, wa hadainahun najdain. Allah memerintahkan kepada kita untuk memilih dua tempat. Imma kita kafir, wa imma beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Imma surga, wa imma neraka. Tinggal kita pilih. Dan pilihan itu adalah pilihan kita bersama. Bukan Allah yang menentukan
maafkan, karena Allah sudah menjelaskan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah masyarakat Pelawad ini, dan saya yakin hari ini disaksikan oleh kepala desanya Pak Ibrahim yang sudah menyaksikan dan memiliki kepedulian dengan kita semuanya. Ini akan dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bentuk ukhuwah kita di tempat yang mulia ini. Mungkin cuma rumput, mungkin basah dengan embun, tapi di situ adalah akan memberikan saksi kehidupan kita nanti ada akhirat kelak. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pasti ada yang hafal. Kalau kita ngaji setiap malam Jumat pasti hafal. Suratnya surat Yasin ayat yang ke-12. Inna nahnu nuhyil mauta. Allah yang maha kuasa menciptakan, menghidupkan dari yang mati menjadi hidup. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Dan Allah mencatat apa yang pernah kita jalankan. Telapak kaki kita melangkah ke tempat ini, semua asar-asar kehidupan kita dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ruh kita serempak mengatakan qalu bala syahidna. Kita sudah menyatakan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dan ketika dilahirkan ke muka bumi, Rasulullah menyampaikan dengan kabar baiknya, kullu mauludin yuladu alal fitr. Setiap bayi yang lahir ke muka bumi dalam keadaan sudah muslim. Tapi apakah saat ini muslim semua? Apakah saat ini masih muslim semua? Mungkin saudara kita, mungkin keluarga kita, mungkin tetangga kita, mereka sudah murtad. Padahal saat dilahirkan ke muka bumi, siapapun mereka yang dilahirkan dari manapun, dari rahim siapapun, dia dalam keadaan muslim. Tapi alhamdulillah Allah masih jaga keimanan kita sampai hari ini. Alhamdulillah dalam beramal saleh. Nah ini kita sudah buktikan. Alhamdulillah kita bersatu di tempat ini dalam rangka membuktikan bahwa kita bersama dalam amal saleh kita. Hadirin sekalian, dan hasil yang akan didapatkan oleh kita semuanya adalah ada yang dikenal dengan tauhidus sufuf. Kita akan satu barisan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pengingat saya dan kita semuanya, ikatan pola pikir. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, pola pikir kita bukan dunia, pola pikir kita adalah akhirat. Mungkin hadirin sekalian, kalau yang pernah menunaikan ibadah haji ataupun umroh, melihat kondisi masyarakat Arab. Jadi kalau masyarakat Arab itu kerjanya ogah-ogahan, enggak kayak di Indonesia, berangkat pagi sebelum subuh, pulang sudah malam. Maka saya pernah mengatakan tumpah ruah dalam kehidupannya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kalau rezeki itu dengan kerja keras, enggak, bukan. Tapi ternyata dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimbar ini saya mengajak, mari kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita berpikirnya adalah bukan pikir dunia, tapi berpikir untuk akhirat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Amin ya Allah ya mujib as-sa'ilin. Allahumma aftah lana qulubana bi fathil arifin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Allahumma ansur muslimin wal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut
اللهم هون علينا في سكرة الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار وعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة النصوح قبل الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, semoga